Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jargon dulu nih biar semangat. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy, asik. Kali ini kita masih bahas seputar trigonometri. Sebenarnya ini masuk di identitas ya. Cuma kita bahas sedikit dulu buat apa sih jumlah dan selisih sudut gitu ya. Oke. Tanpa basa-basi biar nggak basi, kita lanjut aja gitu ya. Kalian pernah nggak sih kepikiran gitu ya buat nyari nilai perbandingan trigonometri yang jarang banget kita temuin sudutnya? Kan sering kita temuin kayak semisal 240, 210 gitu kan. Terus 120, 180, 135 dan lain sebagainya. Kalian pernah nggak sih kepikiran gitu loh buat nyari sin 75 misalkan. Nah, kalian ada nggak sih kepikiran gitu selintas aja gitu kan? 75 kan kurang dari nggak ada di sudut istimewa kan? Apa bisa dicari gitu ya? Terus atau kita bisa nggak sih cari nilai kosinus 105? Nah, jarang banget kan ya kita dengar gitu 105. Kos apa nih gitu ya? Pernah nggak sih mendengar hal seperti itu? Atau kalian pernah nih kepikiran juga buat nyari tangan misalkan 165? Nah, bingung kan? Kepikiran tuh tiba-tiba di dalam alam bawah sadar kalian, asik ya, mengenai hal ini gitu. Nah, bener juga kan? Kalian kepikiran tuh, oh iya bener nih gitu kan? Gue kok nggak kepikiran sampai sana gitu. Nah, kalian bingung nih tiba-tiba di dalam alam bawah sadar dan hati kalian, asik. Kalian bertanya gitu loh. Caranya gimana? Nah, caranya adalah kita gunakan yang namanya jumlah dan selisih sudut. Jadi tujuan jumlah dan selisih sudut ini itu adalah kita mencari tahu nilai-nilai trigonometri yang sudutnya jarang banget didengar sama kita gitu, atau jarang banget kelihatan gitu ya. Nah, kita langsung aja jumlah dan selisih sudut. Iya, oke, jumlah ya jumlah, berarti jumlah antara dua sudut, selisih ya pengurangan gitu ya, selisih antara dua sudut. Langsung aja tanpa basa-basi rumusnya apa gitu ya. Nah, ini dibagi dua rumus. Yang pertama, untuk rumus jumlah sudut. Nah, rumus jumlah sudut A plus B. A plus B ini kita namakan sudut berelasi. Karena kita masih bermain dengan sudut berelasi, jadi sudut A plus B ini adalah sudut berelasi. Alias dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Atau bisa campuran dari kuadran 1 dan kuadran 2 misalkan. Dan seterusnya. Oke, kita lihat dua rumus ini deh. Ya, kalian perhatiin deh. Kalau dia sinus, kita mulai dari sinus dulu nih. Kalau dia sinus, kalau A plus, ya kan, berarti tandanya ikutan plus. Begitupun yang negatif. Terus, dia itu diiringi sinus dulu. Namanya juga sinus kan, diiringi sinus dulu. Sinus A kali cos B plus cos A kali sin B. Sama begitupun dengan selisih sudut. Gitu ya. Sama kan kalau dilihat nih, yang beda cuma tandanya aja di sini nih. Set gitu ya. Oke, itu untuk sin. Jadi nanti kita bakalan tahu apa sih kenapa kita bisa pakai jumlah dan kenapa kita bisa pakai selisih. Nanti kita contoh soal aja ya. Oke, cosinus ya. Bukan cos nyebutnya tapi cos ya. Oke, cos kalau kita lihat nih tandanya, kalau ini positif, dia harus diubah atau menjadi negatif di jumlah sudutnya. Selisih itu kebalikannya. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau dia pengurangan, sininya positif. Kalau penjumlahan, sininya negatif. Nah, terus kalau kita lihat-lihat, kalau si cos ini, dia adalah orangnya perfeksionis ceritanya. Jadi dia harus mengumpulkan yang sejenis dulu. Kalau tadi sinus itu dia tidak mengenal harus homogen. Dia mengenang asas bineka tunggal ika, berbagai-bagai macam gitu ya. Jadi dia dari sin cos ya udah sin cos gitu. Nah, kalau
si cos ini buat rumus jumlah atau selisih, dia perfeksionis, harus cos ya cos ngumpulnya, sin ya sin gitu. Tapi tandanya dia berlawanan. Itu ya. Oke, untuk tangen ya, tan atau tangen. Lihat di sini A plus B dia positif, A min B dia negatif di sini. Nah, untuk bentuknya sama aja ya. Tangan A plus tangan B per 1 min tangan. Nah, ini sama aja. Nah, terus yang membedakan di sini ada lagi nih kalau kita jeli. Apa yang membedakan di tangan? Yaitu tanda di penyebut ya. Pembilang dan penyebut. Kalau pembilangnya kalau ininya positif, pembilangnya positif. Tapi penyebutnya negatif. Kalau ini tangannya A negatif B, maka pembilangnya negatif ngikutin yang ini, tapi penyebutnya positif. Gitu aja ya. Jadi dilihat-lihat aja gitu ya. Kalian boleh hafalin atau kalian bisa bikin cara menghafal kalian sendiri ya. Tapi ingat, di sini A plus B-nya saya tekankan, kita masih bermain sudut berelasi. Kuadran 1 atau sudut istimewa, kuadran 2, 3, dan 4. Oke, paham ya sampai sini? Biar nggak basa-basi, kita langsung aja ke contoh soal gitu ya. Tapi contoh soalnya itu setelah video ini. Jadi stay tune, harus nonton video selanjutnya di akhir video. Oke? Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini supaya channel ini bisa menjadikan media pembelajaran matematika itu lebih santuy, lebih asik gitu ya. Oke, salam matematik cuy, tetap semangkuy. Belajar matematika dengan santuy. Oke, lanjut video selanjutnya.